Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 36. Layung senja telah memunculkan sinarnya, bertanda untuk Zira dan Kevin harus segera pulang. Dan Ziko merasa sedih. Kenapa sayang? Tanya Zira memperhatikan raut wajah suaminya. Ziko menuliskan sesuatu di buku. Di saat kamu pergi meninggalkanku, di saat itu aku kesepian. Aku benci akan gelap karena malam tidak ada kamu di sisiku, tulisnya. Aku mengerti, tapi anak-anak membutuhkanku, sahutnya dan memikirkan sesuatu. Zira membisikkan sesuatu ke Kevin. Dia bergegas meninggalkan rumah sakit, dan Zira masih setia menemani suaminya, walaupun senja hampir hilang. Hampir 1 jam Kevin kembali dengan membawa sesuatu. Ini Nona, ujarnya. Tapi Zira menyerahkan ke suaminya. Ini ponsel untuk kamu. Nanti malam aku dan anak-anak akan menghubungimu. Dan mulai malam ini kamu tidak kesepian. Hubungi aku kapanpun kamu mau, ujar Zira sembari mengecup dahi suaminya dan pamit pulang. Kevin dan Zira berjalan menuju lift dan mereka tidak sengaja melihat Zelin. Itu Zelin, mau kemana dia? Tanya Zira. Ayo kita ikuti, ajak Kevin. Zira dan Kevin mengikuti Zelin menuju satu ruangan. Zira membuka pintu ruangan dan kaget melihat Koko terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit. Kakak, Zelin gugup. Dia khawatir rentetan pertanyaan akan diberikan kepadanya. Kenapa dengan Koko? Tanya Zira sembari menghampiri adik iparnya yang belum sadarkan diri. Begitupun Kevin ikut menghampiri. Sejak kapan Koko dirawat? Tanya Kevin. Dua pertanyaan itu tidak bisa dijawab Zelin. Zelin, ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Ceritakan kepada kakak, ujar Zira. Kakak, tangisnya pecah dan memeluk Zira dengan erat, sembari melirik Kevin. Jika kalian butuh privasi, saya akan keluar, ujar Kevin. Tidak perlu, sahut Zelin. Sebenarnya aku dan Koko bertengkar. Dia tidak pulang tadi malam, dan ketika kakak menghubungiku, aku ke apartemennya. Dan di sana dia pingsan. Aku membawanya ke sini. Kata dokter, dia meminum obat sakit kepala dengan dosis tinggi. Cerita Zelin sedih. Memangnya masalah apa sampai Koko nekat melakukan itu? Tanya Zira. Zelin diam sembari memandang suaminya yang terbaring di atas tempat tidur. Hanya masalah sepele, sahutnya bohong. Dia tidak ingin membuka aib suaminya. Kamu sudah menghubungi Mama? Tanya Zira. Zelin menggelengkan kepalanya. Hubungi Mama, nanti Mama risau. Kakak tidak bisa lama, anak-anak membutuhkan kakak, ujar Zira dan pamit pulang. Zira dan Kevin kembali ke rumah masing-masing dengan menyetir mobil sendiri-sendiri. Dalam perjalanan dia mendapatkan panggilan dari pengacaranya. Iya Pak, Sultan Hakib telah dijemput dari negaranya. Sekarang sedang berada di kantor polisi. Dia ditetapkan sebagai tersangka, jelas pengacara. Baik Pak, terima kasih, sahut Zira. Sesampai di rumahnya, Zira disambut ketiga anaknya. Setelah makan malam, dia meminta anaknya untuk berkumpul. Ada apa, Ma? Tanya Zen. Mama mau memberikan kejutan untuk kalian, ujar Zira dan menghubungi suaminya melalui panggilan video. Ketiga anak Zira heran melihat ada pria yang mereka tidak kenal. Siapa itu, Ma? Tanya Zen. Itu Papa, sahut Zira. Kenapa Papa sangat tua? Tanya Zen lagi. Karena Papa sakit, selama bertahun-tahun tidak makan, hanya makan ikan dan dedaunan di pulau. Makanya badan Papa jadi kurus dan terlihat tua, jelas Zira. Ziko mendengarkan semua ucapan orang-orang terkasihnya. Dia meneteskan air matanya melihat pertumbuhan ketiga anaknya yang sangat cepat. Itu bukan Papa Zahir, teriak Zahir. Zahir itu Papa, ujar Zira. Tidak, Zahir hanya mau angkel. Papa Zahir sudah meninggal, teriaknya dan terdengar Ziko. Ziko meneteskan air matanya. Dia tidak dianggap ada oleh anaknya. Sayang, nanti aku hubungi lagi. Zira memutuskan panggilan itu. Dia tahu suaminya terluka mendengar penolakan dari anaknya. Zira membawa Zahir ke kamarnya. Zahir, bentaknya. Apa Zahir tahu perjuangan Papa untuk bisa bertahan hidup? Tanya Zira sembari menatap wajah anaknya. Itu bukan papaku, teriaknya lagi. Itu Papa Zahir, bukan Uncle. Darah Uncle tidak ada di dalam diri kamu, jelas Zira. Pokoknya aku hanya mau Uncle, titik, seru Zahir dan berlari keluar kamar. Zira mendengus kesal. Sikap keras kepala anaknya sangat mirip dengan Ziko. Dia tidak tahu cara menjelaskan ke anaknya. Di dalam kamar rumah sakit, Ziko menangis. Hatinya sangat terluka mendengar ucapan salah satu anaknya. Walaupun masih anak-anak, tapi cukup menyakitkan jika tidak dianggap.
Ziko menangis dalam malam yang sunyi dan sepi, sendiri di dalam ruangan tanpa ada yang menemani. Nyonya Amel menunggu anak bungsunya untuk makan malam, tapi anaknya tak kunjung turun. "Zelin mana, Pak?" tanya Nyonya Amel ke Pak Budi. "Non Zelin belum pulang dari tadi." "Belum pulang?" Nyonya Amel langsung menghubungi anaknya. Terdengar suara si bungsu dari ujung ponselnya. "Zelin di mana?" tanya mamanya. Aku di rumah sakit," sahutnya gugup. "Jam berapa kamu pulang?" "Mama menunggu kamu untuk makan malam," tanya mamanya berpikir kalau Zelin menemani Ziko. "Koko juga belum pulang, apa dia bersama kamu?" tanya mamanya. "Iya, Ma. Aku tidak pulang malam ini," sahutnya pelan. "Loh, kenapa?" tanya mamanya heran. "Karena Koko sakit, Ma," sahutnya menangis. "Sakit apa?" teriak mamanya panik. "Dia mau minum obat sakit kepala dalam dosis tinggi. Sampai sekarang dia belum sadar." "Mama sekarang ke sana." Panggilan langsung ditutup. Nyonya Amel diantar sopirnya ke rumah sakit. Melihat kondisi menantu yang terbaring membuatnya tidak tega. Sebenarnya apa yang terjadi? Mama perhatikan kalian sangat berbeda. Tidak ada kemesraan seperti pada saat Ziko dan Zira menikah. Dan kamu tadi pagi juga berbohong, mengatakan kalau Koko berangkat pagi-pagi. Katakan pada Mama sebenarnya. "Maaf karena aku berbohong. Koko memang tidak pulang tadi malam. Kami bertengkar. Aku kembali ke apartemennya ketika mendengar kabar dari Kak Zira kalau Koko tidak berangkat kerja. Aku menyusulnya ke apartemen, dan di sana dia pingsan," jelasnya. "Ya ampun, memang masalah apa sampai Koko nekat minum obat sakit kepala dalam dosis tinggi?" tanya mamanya penasaran. Zelin diam. Dia harus berbohong kembali untuk suaminya. "Kami hanya bertengkar karena masalah sepele," sahutnya bohong. "Masalah sepele saja sampai begini, apalagi kalau masalah besar. Sebaiknya kalau ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan sampai hal ini terulang lagi," ujar mamanya menasehati. Nyonya Amel pamit, dan sebelum pulang dia melihat anak sulungnya. Ziko kaget melihat mamanya datang malam-malam. "Mama baru melihat Koko, dia dirawat di sini," ujar mamanya. Mereka bertengkar dan Koko langsung minum obat sakit kepala dalam dosis tinggi, cerita mamanya. Ziko menuliskan sesuatu di kertas. "Mana Papa?" "Aku tidak melihat Papa semenjak dirawat di sini." Nyonya Amel membaca tulisan anaknya. Dek, jantungnya berdetak tak kalah pertanyaan itu ditanyakan anaknya. "Kenapa Mama diam?" tulis Ziko. "Mah, katakan." Ziko merasa aneh dengan sikap mamanya yang diam ketika dia menanyakan tentang papanya. "Papa sudah meninggal sayang," sahut mamanya. Ziko membulatkan matanya tidak percaya. "Mendengar kabar pesawat yang kamu tumpangi meledak, Papa langsung kena serangan jantung dan meninggal pada saat kamu hilang," jelas mamanya kembali menangis mengingat momen itu. Ziko menangis terisak-isak. Selama dia menghilang banyak peristiwa yang tidak diketahuinya, salah satunya kepergian papanya. Tidak ada sosok yang dibanggakannya lagi, pria yang begitu berjasa dalam mendidik anak-anaknya dan pria pekerja keras. Karena sosok papanya, mereka bisa hidup mewah bergelimang harta. "Semua sudah jalannya, ikhlaskan Papa ya." Ziko menganggukkan kepalanya sembari menangis. Pagi yang cerah menyinari dunia. Sinar selalu dinantikan semua orang untuk memulai hari. Zira dan anaknya telah bersiap berangkat ke sekolah, tapi mamanya menghubunginya. "Zira di mana?" tanya mamanya. "Aku mau mengantar Triple Z ke sekolah." "Memangnya ada apa, Mah?" tanyanya. Selesai mengantar Triple Z, mampir ke rumah Mama. "Ada apa, Mah?" tanyanya lagi. "Ada tamu," sahut mamanya dan menutup panggilan itu. Dengan cepat Zira mengantarkan anak-anaknya, dan setelah itu langsung ke mansion. Di depan gerbang dia dapat melihat beberapa mobil mewah. Siapa yang datang? Gumamnya sembari melajukan mobilnya masuk ke dalam pekarangan mansion. Di dalam pekarangan dia melihat beberapa pria berdasi. Melangkahkan kakinya masuk ke dalam mansion. Dia melihat keluarga Sultan Haki telah berada di dalam rumah itu. "Zira, duduk." Nyonya Amel menarik tangan anaknya dan duduk di sebelahnya. "Ada apa, Raja?" tanya Zira. "Saya yang nak tanya dengan awak." "Apa awak dan Haki sudah putus?" tanya Raja. "Iya sudah," sahutnya singkat. "Kenapa awak dan Haki putus?" tanya Raja lagi. "Apa Sultan Haki tidak cerita kepada Raja?" tanya Zira balik. "Dia ada cerita, tapi saya nak dengar dari awak," sahut Raja. "Baik, akan saya ceritakan semuanya. Yang pertama, dia mengirim orang untuk memata-matai saya. Dia menjelaskan semuanya tentang maksud perbuatannya. Saya menerima penjelasannya, karena sadar saya akan menikah dengan anak Raja. Tapi yang dilakukannya lagi sungguh membuat saya marah. Dia telah menyadap ponsel saya," jelas Zira. "Apa benar itu?" tanya Raja penasihat anaknya.
Pria itu menganggukkan kepalanya pelan. Raja mendengus kesal dengan ulah anaknya. "Saya datang ke sini mau meminta bantuan pada awak, Zira," ujar Raja. "Saya nak awak menarik balik tuntutan untuk Haki," ujarnya memohon. "Sultan ingin merampok saya, dan Raja minta saya menarik," seru Zira dengan menggelengkan kepalanya. "Iya, saya tahu Haki banyak membuat kesilapan, tapi awak tahu nama baik kerajaan akan rusak karena masalah ini," ujar Raja. Zira diam dan memikirkan sesuatu untuk semuanya. "Saya akan mencabut gugatan itu, tapi ada syaratnya," ujar Zira. "Apa itu?" "Saya tidak ingin Sultan Haki mengganggu keluarga saya." "Baik, Zira, awak tak perlu risau. Haki tidak akan mengganggu awak dan keluarga. Saya janji dia tak akan datang ke negara ini lagi," sahut Raja. "Baik, saya setuju. Tapi perjanjian ini tidak bisa hanya melalui lisan. Saya akan memerintahkan pengacara untuk membuat surat perjanjian," sahut Zira. Bersambung.